Silakan Pak Junior. Nah, kalau kita lihat ya, pengakuan kepemilikan hak atas tanah, dimanapun tanah itu berada dan siapapun kepemilikannya, maka akan selalu ada dan tercatat dalam riwayat tanah pada catatan buku tanah desa yang lebih dikenal di tiap-tiap kantor desa atau kantor kelurahan, yaitu dengan sebutan buku letter C desa dan buku kerawangan desa. Kedua buku tanah desa tersebut sudah ada pada zaman Hindia Belanda dan sampai sekarang tetap dipakai sebagai dokumen negara yang disimpan di tiap-tiap kantor desa atau kantor kelurahan. Kedua buku tanah tersebut selalu berdampingan karena saling melengkapi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, setiap terjadinya perubahan hak milik atas tanah atau peralihan hak milik dari pemegang hak kepada pihak lain, baik peralihan secara hibah, wasiat, warisan atau jual beli dulunya pada saat itu selalu dilakukan di hadapan kepala desa. Bila mana ada perubahan hak milik atas tanah karena ada peralihan hak milik dari pemegang hak kepada pihak lain, maka dalam buku letter C desa status pemiliknya dan sebab-sebab perubahan itu akan dicatat dan dirubah atas nama pemilik baru, dan dalam buku kerawangan desa akan dicatat ulang nomor pemilik persilihan baru. Jadi buku letter C itu memuat data-data yurisdiksi status pemilik tanah yang menunjuk pada subjek hukumnya, sedangkan uraian mengenai objek tanah tercatat dalam riwayat tanah pada buku kerawangan desa yang memuat uraian lokasi, letak tanah, petak-petak tanah, luas tanah, batas-batas tanah, dan nomor pajaknya. Jadi sekali lagi, bagaimana fungsi buku letter C dalam kaitannya dengan buku kerawangan desa itu dan sumber kutipan letter C desa serta surat koher petok D, apakah dapat dijadikan landasan yuridis untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah pada kantor badan pertanahan? Semua catatan riwayat tanah di mana tanah itu berada dan siapa pemiliknya selalu ada dan tercatat dalam catatan riwayat tanah pada kedua buku tanah desa. Karena kedua buku tanah desa tersebut merupakan dokumen negara yang wajib disimpan di tiap-tiap kantor desa atau kelurahan, yang dapat berfungsi sebagai landasan hukum dan acuan pada setiap peralihan hak atas tanah dan sebagai alat bukti awal dalam setiap proses peralihan hak milik dari pemegang hak kepada orang yang lain. Sedangkan surat letter C dan surat koher petok dibuat oleh desa berdasarkan kedua buku tanah desa. Surat kutipan letter C desa dikuatkan oleh desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan berstempel desa dibuat berdasarkan kutipan dari buku letter C desa.